Pemirsa, warga kampung Buko Puso Wai Serdang Mesuji Lampung ini digegerkan dengan adanya penemuan mayat seorang perempuan bernama Mila Krismawati, usianya 25 tahun. Korban ditemukan di halaman rumahnya dengan kondisi tanpa busana, penuh luka di beberapa bagian tubuh yang diduga akibat benturan benda tumpul. Korban ini diduga menjadi korban pembunuhan sekaligus pemerkosaan. Iya, ini adalah kondisi dari korban 25 tahun warga Buko Poso Wai Serdang Mesuji Lampung yang ditemukan warga dalam kondisi tewas tanpa busana di halaman rumahnya. Korban saat ditemukan mengalami luka di bagian kepala dengan kondisi berlumuran darah. Luka tersebut diduga akibat pukulan benda tumpul dan selain itu korban dalam kondisi tidak berbusana diduga akibat tindak asusila. Saat kejadian suami korban tengah bekerja sebagai buruh bangunan yang tak jauh dari rumah korban. Menurut tetangga korban, Mila Krismawati merupakan sosok korban yang dikenal baik. Warga terkejut korban tewas dalam kondisi mengenaskan dan menjadi korban pemerkosaan. Sementara itu pemirsa, menurut Kepala Puskesmas Buko Poso Mesuji Lampung, korban tewas akibat luka benturan benda tumpul di bagian kepala hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Jika pihak keluarga setuju dan kasus ini dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian Polres Mesuji Lampung, Polda Lampung. Ya, kita akan mendalami terkait dengan kasus penemuan mayat wanita di Mesuji Lampung ini. Sudah bergabung bersama kami AKP Sigit Barazili, Kasat Reskrim Polres Mesuji. Selamat pagi, Pak Kasat. Pak Kasat. Selamat pagi. Ya, Pak Kasat, saat ini apakah sudah diketahui siapa pelaku dari dugaan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap wanita ini? Alhamdulillah, kita telah mendapatkan laporan dari masyarakat, kita langsung melaksanakan olah TKP, kemudian kita langsung mencari saksi-saksi yang mungkin mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Alhamdulillah, setelah rangkaian penyelidikan kita lakukan, oleh TKP kita lakukan, dapat kita temukan tersangka dari keterangan beberapa saksi yang melihat. Kemudian kita tetapkan satu tersangka dan sudah kita tetapkan untuk pasal yang ditetapkan kepada yang bersangkutan, kita tetapkan pasal pembunuhan. Siapa tersangka ini, Pak Kasat? Dari hasil penyelidikan kita, itu merupakan tetangga, masih satu desa dengan korban. Itu kebetulan pada saat setelah melakukan pembunuhan, itu yang bersangkutan lari meninggalkan lokasi. Selanjutnya ada saksi yang melihat tersangka tersebut dalam keadaan tergesa-gesa, dengan keadaan baju yang lusuh dan terdapat bercak darah. Nah, kemudian setelah itu yang bersangkutan membuka bajunya di bawah pohon mangga, ya, bawah pohon mangga. Kemudian pada saat itu setelah terlepas bajunya, tidak jauh dari melepas baju tersebut, kembali terlihat oleh tetangga. Setelah ditanyakan tetangga sedang apa, yang bersangkutan berlari dengan menyatakan sedang berolahraga. Nah, dari situ kita dari bukti petunjuk yang ada, kita langsung menuju ke rumah terduga pelaku tersebut. Setelah itu kita amankan, dan yang bersangkutan mengakui bahwa benar melakukan pemukulan terhadap korban. Gitu, tetangga yang bersangkutan. Ya, apa alasan dari tersangka Pak Kasat untuk melakukan pemukulan tersebut? Apakah ini ada masalah secara spontan atau memang sudah direncanakan atau seperti apa motif yang diungkapkan oleh tersangka? Untuk motif tersangka melakukan perbuatannya masih terus kita dalami sampai dengan saat ini. Untuk korban sendiri sudah kita lakukan otopsi, dilakukan otopsi oleh dokter ahli forensik di Rumah Sakit Bayangkara, sudah selesai dilaksanakan kemarin dan saat ini sudah dibawa ke rumah duka. Ada unsur kabarnya dugaan pemerkosaan, betul? Sampai dengan saat ini masih kita dalami terkait unsur pemerkosaan tersebut. Nah, kita juga nanti sambil menunggu hasil otopsi apakah memang ada nanti ditemukan di
kemaluan korban, apakah memang nanti ditemukan sperma pelaku, dan mungkin nanti juga sampel-sampel yang kita ambil itu nanti kita akan kirimkan ke Puslapor Barreskrim Polri untuk lakukan tes DNA apakah sesuai dengan sperma milik tersangka. Kalau misalnya memang ada, nanti bukti-bukti mendukung nanti akan kita sampaikan kembali. Adakah unsur barang-barang berharga yang hilang dari lokasi korban berada, Pak Kasat? Dari korban sendiri itu tidak ada yang hilang, namun anting sebelah kanan korban itu kita temukan memang tidak jauh, memang di bawah ditemukannya korban. Itu anting sebelah kanan terlepas, itu mungkin diakibatkan oleh pukulan benda tumpul yang mengarah ke belakang, sisi belakang pipi kanan korban. Ya, untuk saat ini dari informasi dan juga keterangan yang telah diperiksa oleh kepolisian, ancaman hukuman apa yang akan dikenakan kepada tersangka ini, Pak Kasat? Seperti yang kami sampaikan tadi, kami terapkan pasal terhadap tersangka dengan pasal pembunuhan, pasal 335 KUHP, subsidiar pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian, pasal 351 ayat 3, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Mesuji AKP Sigit Barasili. Selamat beraktivitas kembali Pak, sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih.